Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Nona Citra, apakah Anda baik-baik saja? Perawat itu bertanya dengan hati-hati. Tidak apa-apa, terima kasih. Citra mengangkat bibirnya dan tersenyum ringan pada wajah mengerikan di cermin. Perawat mengambil kembali cermin dan berkata, "Maaf, silakan lakukan prosedur pemulangan dan Anda dapat dipulangkan. Aku telah menyelesaikan prosedur pemulangan untukmu." Citra hendak menanggapi ketika suara pria tiba-tiba masuk. Dia mendongak dan melihat Tuan Agil muncul di pintu bangsal. "Ini urusan pribadiku, aku tidak butuh bantuanmu." Citra meliriknya dan berkata dengan dingin, "Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak bermaksud apa-apa kepadamu." Dia melambaikan tangannya kepada perawat untuk pergi, dan berkata, "Kamu akan menikahiku cepat atau lambat. Aku hanya datang untuk melihat bagaimana calon istriku terluka. Hidup bersama, aku terbiasa dengan itu sebelumnya, dan aku tidak akan takut." Citra menatapnya dengan dingin. "Apakah sekarang dengan melihat kondisiku seperti ini kamu ingin berubah pikiran?" "Tentu saja tidak. Ngomong-ngomong, aku hanya ingin menikahimu dan tidak ingin tidur denganmu. Tidak peduli seperti apa wajahmu," kata Tuan Agil sambil mengulurkan tangannya untuk membantunya. Citra meraih tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Aku telah membayar harga yang menyakitkan. Aku harus menyebutkan satu syarat lagi. Kamu harus berjanji kepadaku, apapun kondisimu. Dengar, jika aku dalam suasana hati yang baik, aku bisa menjanjikanmu." Bibir Agil sedikit melengkung dan menatapnya dengan tenang. Melihat senyum Agil yang tidak memuaskan, Citra berhenti berbicara dan menutupi tatapan keras yang baru saja terungkap secara tidak sengaja, dan ada keheningan yang mematikan di matanya. Dia begitu bodoh dan naif setelah mengalami banyak hal. Dia masih berpikir bahwa seseorang akan membantunya, dan dia masih berpikir tentang mengandalkan pria untuk mencapai apa yang ingin dia capai. Dia dan orang yang bernama Agil hanya menggunakan satu sama lain, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada cinta sama sekali. Sekarang dia memberikan semua hal yang seharusnya diberikan Andi Andrean kepadanya. Dia tidak berguna baginya. Bagaimana dia bisa membantunya? Dia akan muncul di sini hari ini, kebanyakan untuk melihat pertunjukan yang bagus, untuk melihat seberapa dalam dia terluka, dan untuk melihat apakah dia bisa bertahan. Jika dia berhenti, aku takut dia ingin melihat hasil akhirnya, karena dengan begitu dia bisa menelan 20% miliknya. "Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu ingin menarik pikiranmu?" Agil perlahan bertanya dengan tangannya di sakunya. "Karena kamu kelihatan sedang tidak sibuk hari ini, tolong antar aku pulang." Citra menarik pandangannya dan kembali ke ekspresi acuh tak acuh. Tuan Agil terkekeh, "Pulang? Kemana?" Gerakan Citra berhenti dan menatapnya lagi. "Apa maksudmu?" Agil mundur 2 langkah, mengamati Citra dengan hati-hati, dan kemudian perlahan berkata, "Nona Citra, Anda mungkin tidak tahu bahwa selama setengah bulan Anda tinggal di rumah sakit, perubahan yang mengejutkan telah terjadi di luar." "Perubahan apa?" tanya Citra buru-buru. Ekspresinya yang acuh tak acuh juga ditangkap oleh Agil pada saat ini. Bahkan apa yang masih dia pedulikan tidak sedingin yang dia lihat. Dia menambahkan, keluarga Andrean telah ditangkap polisi, dan beberapa pemimpin inti keluarga Andrean juga telah ditangkap. Adapun ayahmu, dia berlari sangat cepat. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Bahkan polisi tidak dapat menemukan siapapun. Hahaha. Citra tersenyum dingin, dan akhirnya Andi Andrean jatuh. Itu benar-benar menyenangkan.
Namun, sangat disesalkan bahwa dia tidak melihat keluarga Andrean diselidiki dan tidak melihat kesengsaraan Andi Andrean dengan matanya sendiri. Agil juga berkata, "Yah, aku juga berjanji akan menikahimu. Kamu tidak punya tempat tinggal. Aku bisa membawamu kembali ke rumahku." Citra bertanya, "Apakah rumahku juga disegel?" Agil berkata, "Tidak. Mungkin Septian Bramasta belum menemukan bukti keterlibatannya dalam kejahatan. Tetapi dia memiliki hati nurani yang bersalah dan melarikan diri terlebih dahulu. Biarkan orang pergi dan menyelidiki. Karena rumahku masih ada di sana, aku tidak perlu kembali bersamamu. Jika Tuan Agil benar-benar punya waktu luang, tolong antar aku kembali ke rumahku." Setelah meninggalkan kata-kata, Citra bangkit dan berjalan keluar. Melihat punggungnya, mata Agil dingin. Wanita yang tampaknya lemah ini, hatinya jauh lebih kuat daripada penampilannya. Dia telah mengalami banyak hal. Wajahnya hancur seperti ini, dia masih bisa begitu tenang. Sepertinya dia tidak boleh meremehkannya, dia tidak boleh berbelas kasihan padanya, dan dia tidak harus meninggalkan dirinya sendiri dengan khawatir tentang masalah masa depan. Memikirkan hal ini, Agil bergegas untuk mengikuti, dan dengan sopan membantu Citra, dan berkata, "Kamu telah berbaring di ranjang selama ini. Jangan berjalan terlalu cepat. Jika pingsan, kamu harus tinggal di rumah sakit lagi." Citra mengibaskan tangannya dan berkata dengan dingin, "Kamu dan aku tahu apa yang kita inginkan. Jangan bertindak denganku pura-pura. Aku hanya ingin menjadi pria terhormat, jadi aku ingin membantumu." Dia tertawa. "Aku tidak membutuhkannya." Citra mengabaikannya dan berjalan keluar. Agil secara pribadi mengantar Citra kembali ke rumahnya. Ketika dia turun dari mobil, dia menghentikannya lagi. "Nona Citra, aku punya sesuatu untuk diberikan di sini." Langkah Citra berhenti dan berbalik. "Ada apa? Aku khawatir kamu tidak bisa tidur nyenyak, jadi aku ingin memberimu sebotol pil tidur agar kamu bisa tidur dengan nyenyak." Tuan Agil mengeluarkan botol putih tanpa tanda-tanda dan mengeluarkannya dari jendela mobil dan memberikannya kepada Citra. Citra mengangkat alis dan berkata, "Melihat kehancuran keluarga Andrean, aku terlalu senang untuk bisa tidur nyenyak. Jadi kenapa aku tidak bisa tidur? Apakah kamu benar-benar tidak membutuhkannya?" Tuan Agil tersenyum dan berkata, "Jumlah obat di sini cukup untuk membuat seseorang tertidur dan tidak pernah bangun. Aku memberimu begitu banyak sekaligus, hanya ingin kamu tidur. Tidur dengan nyenyak, jangan makan semuanya sekaligus, dan jangan biarkan aku dituduh melakukan pembunuhan." "Pembunuhan?" Tiba-tiba mendengar kata ini, mata Citra menyala, mengulurkan tangan untuk mengambil botol, dan berkata, "Aku berterima kasih kepada Tuan Agil atas perhatianmu." Agil berkata, "Cepat atau lambat kamu dan aku akan menikah. Jadi kamu tidak perlu memanggilku Tuan." Setelah berbicara, dia melambai ke Citra dan menyalakan mobil dan pergi. Citra melihat mobil Agil pergi sebelum dia masuk ke dalam rumah. Setelah kembali masuk ke dalam rumah, Citra tahu bahwa ada cangkang kosong yang tersisa di rumahnya, dan bahwa semua barang berharga telah hilang dibawa oleh ayahnya, Septian Bramasta, dan semua pelayan juga telah pergi. Tampaknya ayahnya tahu bahwa keluarga Andrean telah jatuh, dan dia tidak bisa menyingkirkan hubungan itu, dan dia sudah siap untuk melarikan diri. Dia kembali ke kamarnya. Ruangan itu berantakan, dan ada noda darah panjang yang mengering di lantai, yang membuktikan bahwa tidak ada yang membersihkan setelah dia pergi ke rumah sakit. Dia duduk di meja rias dan menatap dirinya di cermin lagi. Wajah ini dulunya sangat cantik. Dia bahkan merasa bahwa dia tidak akan pernah kalah cantik dari putri. Sekarang telah benar-benar tidak dapat dikenali, dan bekas luka dari semua ukuran terlihat seperti serangga kecil yang sangat menjijikkan. "Ah!" teriaknya histeris, memegangi kepalanya. Setelah berteriak histeris, dia secara bertahap memulihkan ketenangannya. Dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut membelai setiap bekas luka, dan setiap kali dia menyentuhnya, kebencian di matanya menjadi lebih dalam. Andi Andrean, Septian Bramasta, putri, alasan mengapa dia menjadi seperti ini sekarang adalah karena semua orang itu.
Jika tidak ada keberadaan liar seperti Putri, Andi Andrean tidak akan membandingkannya dengan Putri, dan akan lebih mustahil baginya untuk melakukan hal-hal yang lebih rendah darinya. Memikirkan hal ini, tangannya menyentuh bekas luka segera berhenti, dan dia melihat ke samping ke jendela. Cuaca di Busan selalu seperti ini, hampir hari ke-15 dari bulan pertama, cuaca masih sangat dingin, nampaknya babak baru salju tebal akan segera dimulai. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.